Halo guys, kembali lagi bersama gua Uwiu yang tentunya di Ngacapruk Film ya cuy. By the way, bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya, amin. Masih di Donghua Wudong Kun atau Martial Universe. Dan kali ini kita masuk ke episode 4 season 3 nya ya cuy. Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan ragu dan jangan sungkan, langsung saja di subrek ya. Pada episode sebelumnya, Lindong yang berusaha ingin membantu Jiang Lei, akhirnya ia ditolak. Namun ketika sudah beberapa lama, Jiangsu pun datang secara diam-diam dan berharap Lindong membantu dirinya. Dan di sana Jiangsu ini sempat ingin mengorbankan dirinya. Tapi by the way, si Lindong yang baik hati dan tidak sombong, dirinya pun dengan tegas mengucapkan untuk tidak seperti itu. Ya jarang banget ya cuy orang kayak si Lindong ini. Dan saat itu si Jiangsu pun berkeluh kesah kepada Lindong tentang pengorbanan ayahnya yang sudah mendirikan dojo elang dan membesarkan dirinya dan juga Yin Yin. Lindong yang bersedia untuk pertarungan besok di sana membuat Jiangsu pun kegirangan sampai-sampai ia tak sadar memeluk si Lindong. 该如何感谢灵动公子？谢谢。 Sin pun beralih ke kediaman si Luosan yang juga sama sedang curhat kepada ayahnya yang bernama Luo Jiu bahwa dirinya dilukai oleh Lindong sampai seperti ini. Di sana juga ia meminta ayahnya untuk menyeret Lindong ke hadapannya dan ia ingin sekali menghancurkan hidupnya. Sang ayah yang mendengar ringisan sang anak yang beban ini, ia pun sangat membara ingin membalaskan dendam ini setelah pertarungannya besok bersama Jiang Lei. Waktu pun berjalan dengan sangat cepat sampai di mana pertarungan hidup dan mati pun hampir saja dimulai. Di arena kedua dojo pun mulai berhadap-hadapan, terutama si Luo Jiu yang mana ia sudah emosian ketika melihat rombongan Jiang Lei dan juga si Lindong. Luo Jiu berencana akan melampiaskan amarah anaknya kepada si Lindong sesudah pertarungan ini. Dan disinilah waktu yang ditunggu-tunggu pun dimulai. Di bawah sana Luo Jiu yang sudah menunggu, ia pun terus-menerus meneriaki mereka. Bahkan sebelum sempat pertarungan dimulai, Luo Jiu terlihat menyombongkan diri terlebih dahulu. Sementara di garda depan Jiang Lei yang akan memulai maju ke sana, ia pun diajak berbincang terlebih dahulu oleh si Lindong. 江老哥，这场生死战还是让我替您上吧。您有多少获胜的把握？这事在人为，生死有命，唯有尽力而为罢。 Di sana Lindong mengatakan jikalau Jiang Lei kalah, maka bagaimana nasib putri-putrinya? Lindong di sini tidak bermaksud untuk merendahkannya, tapi di sana ia berusaha ingin membantu tanpa mengurangi rasa hormat kepadanya. Lalu selain itu ia juga sangat mengagumi wibawa dan kagum juga kepada pengorbanan Jiang Lei terhadap kelangsungan dojonya ini. Namun di bawah sana si Luo Jiu yang sangat hariwang, ia memerintahkan Jiang Lei untuk segera turun. Namun sayangnya yang turun itu malah si Lindong. Dan karena hal itu dirinya pun sangat meremehkan Lindong karena memang hanya seorang murid baru. Di sana juga ia sempat merendahkan dojo Jiang Lei. Tetapi dengan cerdasnya pernyataan itu pun dipatahkan oleh si Lindong. Lindong mengatakan kalau hanya melawan ketua dojo Luo Jiu, cukup aku saja, tak perlu merepotkan ketua dojo kami. Anjay. Mendengar itu si Luosan yang sangat terluka, ia meminta ayahnya untuk membunuh Lindong. Dan lagi-lagi Lindong pun mengeluarkan kata-kata epiknya lagi. 先动手的可是你，免得今后不长眼，丢了小命。 Singkat cerita, pertarungan ini pun dimulai oleh Luo Jiu yang sudah membara itu dan aduan tinju pun tak terhindarkan. Dari sana kedua belah pihak pun mengeluarkan kemampuannya langsung, seperti Lindong yang menggunakan kekuatan mental untuk menangkis serangan itu.
Jelas karena hal itu Luo Jiu sedikit kagum dengan Lindong, tetapi tidak cukup sampai di sini. Luo Jiu pun mengeluarkan senjata rohnya dan menggempur Lindong yang sudah siap dengan tombaknya. Dan terjadilah aduan senjata yang membuat Lindong lebih unggul dari si Luo Jiu yang terpental itu. Merasa terdesak, Luo Jiu tak segan mengeluarkan mode serius yang mana membuatnya berubah menjadi jelmaan kera iblis. Tetapi hal itu tidak membuat Lindong terbebani alias biasa saja. Jintai镇魔掌。 小子，我要撕碎你！你还差得远呢！哼！ Luo Jiu yang terkena hantaman tapak iblis prasasti emas milik Lindong pun akhirnya rata dengan tanah. Ketika situasi sudah mulai membaik dan semua orang meneriakan kemenangan, tiba-tiba kebangkitan Luo Jiu itu ternyata membuat amarahnya semakin menjadi sampai-sampai Lindong resah dibuatnya. Lindong yang mulai berpikir untuk mengakhiri pertarungan ini dengan alasan karena jika berlanjut maka tak akan bertahan lama. Ia pun mengeluarkan kekuatan yang seharusnya membuat Luo Jiu terkapar. Dan memang benar saja, di sana Luo Jiu pun rungkad serungkad-rungkadnya, bahkan sampai tertanam di bumi. 我认输。 滚出大鹰城！ Seperti orang jahat pada umumnya, di sana ia berniat curang, tetapi akhirnya berhasil digagalkan si Lindong dan malah berakibat kepada dirinya sendiri, cuy. Kekalahannya itu membuat dojonya harus angkat kaki dari kota Daying sesuai seperti perjanjian di awal itu. Bentar, itu si Lindong bawa apaan ya? Dah lah, intinya dia udah menang. Dengan mengucapkan terima kasih dan memberikan penghormatan kepada si Lindong, Zhang Lei pun berkata, mulai sekarang asalkan kamu membutuhkan bantuanku, katakan saja langsung. Anjoy. Tetapi di sana Lindong tak berniat memanfaatkan semua kebaikan Zhang Lei. Dan ini nih cuy, sesudah ayahnya kali ini kayaknya ada yang jatuh cinta nih. Jiang Su pun berterima kasih kepada Lindong. Selain itu ia juga meminta Lindong untuk memanggilnya Suer saja. Anjoy. Singkat cerita, mereka pun sudah kembali di dojo. Makan malam yang sudah siap pun ditunjukkan untuk kemenangan Lindong. Namun sangat disayangkan di sana Lindong tidak ada di kamarnya, yang ternyata Lindong pergi secara diam-diam. Di tengah jalan Lindong yang berniat ingin membantu tanpa pamrih, ia pun berpamitan tanpa berkata apapun kepada mereka. Ketika sedang mengobrol dengan si Martha, dari arah belakang Jiang Su datang dengan mengendarai kuda supaya cepat jalannya. Dan seperti yang Martha bilang, hujan asmara pun akan datang. 林登公子，怎么如此着急赶路？ 此次到大荒郡本就是为了要事而来，所以不便停留。 Mendengar jawaban itu jelas membuat Jiang Su sedih dan tak ada pilihan lain selain membiarkannya pergi. Ya, sedih kali ya. Dari arah belakang Zhang Lei datang untuk menenangkan anaknya dan berkata Lindong adalah bukan orang biasa. Ia rasa kelak bahkan seluruh dinastian agung juga takkan bisa menahannya. 大哥哥， Singkat cerita, malam pun poek lagi. Lindong pun berkemah di tengah gurun. Nah ini nih, ternyata yang dibawa Lindong ketika usai pertarungannya akhirnya terungkap.
Isinya ternyata Yuan murni milik si Luojiu yang tak sengaja jatuh itu. Selain itu ia juga menemukan suatu benda yang ketika sudah diteliti oleh si Martha ternyata adalah teknik transformasi kera iblis milik Luojiu yang tidak terlalu buruk. Lindong yang ingin tahu lebih dalam, ia pun menemukan beberapa tulisan yang merujuk kepada metode kultivasi transformasi kera iblis yang bagus untuk Lindong, terutama jika halnya ada darah murni kera iblis. Maka itu semua akan sangat mantap surantap. Oh ya, benarkah? Tetapi balik lagi ke yang menggunakannya. Begitulah kata si Martha. 祖父。 Esok harinya pun tiba, perjalanan Lindong pun sampai ke suatu lembah yang ada tanaman buah awan ungunya tuh. Ketika Lindong memetiknya, datanglah dua orang kucerut menghampiri Lindong. Di sana mereka berdua adalah perampok yang berseragam. Kenapa seperti itu ya? Karena mereka memanfaatkan tugasnya untuk memeras Lindong yang hanya ingin melewat saja. Lindong yang tak mempunyai 500.000 Yuan murni, ia pun terlihat akan diserang, tetapi sesuatu terjadi di tempat itu yang mengakibatkan mereka berdua pergi. Martha yang mengetahui hal itu, ia pun keluar dan membicarakan raungan aneh di sana yang sepertinya itu kera naga kuno. Hal itu sangat bagus untuk Lindong jika darahnya berhasil digunakan untuk berlatih transformasi kera iblis, yang mana hasilnya akan lebih kuat dari si Luojiu. Dan tanpa basa-basi, mereka pun cus ke sana. Tetapi di sini kita diperlihatkan terlebih dahulu bentuk bebenguk si kera naganya yang ternyata seperti namanya. Ada keranya, ada naganya juga sih, walaupun sedikit. Oke cuy, alhamdulillah Part 12 episode 4 season 3-nya bersambung. Dan kita lanjut di hari Minggu, tanggal berapa ya? Pokoknya minggu depan. See you next video, thanks for watching and goodbye.